Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'adzakuhumullahu khisra fil hayati dunya wal adzabil akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadzakkarun. Qur'ana arabiyya khairan di iwajil la'allahum yattaqun. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji senantiasa bermanfaat buat kita semua. Kehidupan yang kita alami sekarang ini tidak akan pernah lepas dengan apa yang dinamakan alam. Apa yang kita lihat di belakang kita dengan keindahan alam, ada yang gersang, ada yang hijau. Sekitar kita tergantung situasi di mana rentetan daripada tempat itu sendiri. Di tempatnya agak tinggi, dataran tinggi, maka posisinya agak gersang. Dataran agak rendah, posisinya agak basah. Begitu juga sifat manusia. Ketika manusia pada posisi pada level yang paling tinggi, rezekinya meningkat, pesat usahanya, maka mereka pada titik-titik paling kritis. Titisnya apa? Kesombongan merajalela pada dirinya. Kerakusan senantiasa merajalela pada hatinya. Kemunafikan wa'adallahu munafikina wal munafikati kufar, ini akan menjadi atau tertanam pada dirinya. Nah, kalau kita bisa lihat seperti ini kita cenderung bahwa manusia menuju ke kesesatan. Kesesatan yang hakiki di mana hatinya sudah diputar dengan keindahan-keindahan dunia, tidak pernah menoleh ke bawah, tetapi senantiasa menoleh ke atas. Kesombongan yang timbul, kesesatan yang akan membebani dia nantinya di husnul amal maupun su'ul amalnya dia. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila tertanamkan sifat seperti ini, di mana pada posisi tinggi kita dengan kesombongan kita senantiasa membelukar pada hati kita sehingga hati kita tertutup tidak pernah mengenal iman, maka apa yang terjadi? Frustasi, emosi, diktatorisme, kesewenang-wenangan, semuanya ngumpul jadi satu. Yang terhipnotis jadi satu, membentuk suatu badan dinamakan badan kesesatan. Ingat ini, badan kesesatan yang diaku syah oleh para iblis. Misalkan ada figur rapat, sidang para iblis. Sidangnya apa? Yaitu membuat manusia, umat Muhammad itu lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, alangkah baiknya apabila kita berada pada posisi di bawah di mana selalu basah. Di bawah dengan dataran rendah selalu basah, hati kita merendah terus. Dijauhkan dengan kesesatan, dijauhkan dengan segala apa kezalimat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalim. Dijauhkan. Maka akan tersirat apa? Iman yang bagus. Senantiasa sujud di hadapan Allah. Rabbik firli warhamni ya Allah. Sayangi aku. Ampunilah aku. Sayangi aku ya Allah. Senantiasa munajat pada Allah. Senantiasa selalu tunduk. Sujud dengan zikirnya. Dengan segala apa yang dia punya. Kalau kita sudah tahu dengan sifat-sifat seperti ini, alangkah baiknya, alangkah mulianya mereka yang berada di bawah ini. Di bawah posisi dalam keadaan basah, basah daripada amalnya, basah daripada imannya. Beda yang di atas kering kerontang terus. Menurut mereka surga adalah dunianya dia. Padahal itu merupakan fata morgana.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nuri min rabbih. Afaman apakah orang syarahallahu Allah bukakan sadrahu hatinya lil Islam untuk menerima agama Islam. Jadi di sini sadrahu lil Islam untuk menerima agama Islam, untuk menjadi orang mukmin. Ini jarang orang dibukain hatinya untuk menerima hidayah seperti ini. Senantiasa posisi di atas yang kering. Kering hatinya, tertutup hatinya. Fahuwa lalu dia ala nuri mendapat cahaya mirrabihi dari Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya yang membatu tadi. Jadi kalau orang sudah mendapatkan ismullah, mendapatkan cahaya dari Allah, dibukain hatinya, tidak ada yang bisa menghalangi. Karena ini merupakan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat apa? Rahmat rahim. Kemudian fawailul lil qasiyatillah, fawailu maka celakalah lil qasiyati mereka yang telah membatu qulubuhum hatinya min dzikrillah untuk ingat kepada Allah. Celaka yang di posisi atas yang kering tadi, celaka dia yang membatu hatinya fi qulubuhum fi dzikrillah. Untuk zikir pada Allah hatinya membatu. Jadi es. Coba kalau sekarang kita lihat batu, yang kita lihat batu itu kalau udah membatu dipecahin susah juga, kecuali dengan kekuatan, tenaga yang bagus, palunya juga palu yang bagus. Ini membatu hati yang tidak punya iman. Malunya bagaimana? Kalau caranya malu seperti itu, bukan malu, maka palunya dia adalah palu apa? Wal kufaru naru jahannam khalidina fiha ya hasbuhu bal anahumullah walahum adabun muqim. Di situ palunya dia. Peringati kayak apa? Enggak ada palunya neraka jahanam. Ulaika fi dhalalim mubin, ulaika mereka itu fi dhalalim mubin, dalam kesesatan. Kalau sudah masuk dalam kesesatan jahiliyah yang sekarang ada ini, maka orang akan berputar-putar dalam pikirannya, menjadi pikiran yang kerdil, cengil, mungkil, yang tidak bisa terhipnotis dengan iman-iman maupun suara azan yang ada. Suara adzan dikumandangkan, tidak bisa nembus ke hatinya dia. Dijamin 500% tidak akan bisa nembus. Orang ingetin, ayo sholat, ayo ibadah, dibantah, dibentak malah. Bahkan dia berani membangkang dengan apa yang Allah perintahkan. Inilah merupakan suatu hal apabila likosyati fi qulubihum min zikrillah. Apabila hati ini sudah dikunci, sudah masuk dalam keadaan golongan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bisa menerima konsep-konsep daripada iman itu sendiri. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimat wa dimuliakan Allah. Coba, mari kita pikir dengan seksama dalam suatu hal yang berhubungan dengan qulubuhum. Dengan hati, di mana hati ini tidak bisa menerima konsep iman. Apa yang terjadi? Diri kita terasa sempit. Ketika orang ini sudah umur 40, 50, 60, hatinya sudah merasa seperti apa yang dikatakan dalam firman Allah, yaitu wujuhu yauma idzin khasyiyah. Al-ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khasyiyah. Hatinya dia, wajahnya dia wajah ketakutan. Wajah yang hina. Inilah merupakan suatu mereka ketika hidupnya tidak bisa memanfaatkan hatinya untuk zikrullah. Untuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ditenggelamkan dalam suatu kesesatan dunia dengan kemewahan-kemewahan dunia. Enak sekali, dugem enak. DJ apa yang anukan enak, semua orang pasti akan terbawa.
Ustadz sendiri kalau misalkan dengar suara musik yang gitu, bisa terbawa dengan joget-joget itu. Kenapa? Bukan karena musiknya, bukan karena apanya, tetapi karena giuran, hipnotis daripada para iblis ini. Yang membuat suasana menjadi riang seakan-akan dunia ini merupakan suatu hal yang kekal abadi bagi mereka. Padahal fata morgana sementara tidak ada duanya. Ketika orang dicabut nyawanya, kalla idza balaqatit taraq wa qilla man raq wa dhanna annahu firaq. Kemana dia pergi? Kemana dia mengadu? Ya Allah, ampunilah. Ya Allah, Rabbik firli. Ya Allah, ampunilah kami. Hapuskanlah dosa kami. Percuma, terlambat. Kenapa? Karena nyawa sudah nggak ada pada raga kita. Maka dari itu, dengan kesesatan-kesesatan yang mungkin sekarang kita merasa bahwa diri kita sesat, mari kita belajar dengan keadaan, dengan alam ini, dengan kondisi apa yang terjadi ini. Kita belajar dari sini. Bagaimana kekeringan Allah ciptakan. Bagaimana suatu air Allah curahkan dari langit kemudian turun ke bumi. Allah ya Karim anzil alaina minas sama'i ma'am midrara. Air diturunkan untuk menyuburkan bumi. Ketika bumi itu disuburkan, tumbuhlah segala sesuatu apa yang manusia kehendaki. Kemudian tumbuhlah suatu benih. Kemudian manusia memanennya. Kemudian dimakan. Tetapi ketika manusia mau makan, manusia tidak pernah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan aja tidak pernah bilang, tidak pernah berdoa. Bagaimana kita dekat dengan Allah ketika kita makan aja nggak mau berdoa? Sekarang sering terjadi ketika kita makan asal-asalan aja lah. Fadkuruni azkurkum. Ketika engkau ingat kepadaku, aku ingat kepadamu. Waskuruli. Dan jalankan dengan bersyukur. Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala takfurun. Dan janganlah kalian ingkar. Janganlah sampai kita ingkar di hadapan Allah. Dengan menjalankan suatu kemaksiatan. Terjebak dengan kesesatan-kesesatan yang ada. Masya Allah. Tidak ada orang yang paling nomor satu. Seorang ulama, seorang pemimpin, seorang apapun. Tidak ada dia mengalami paling nomor satu. Kalau mereka mengalami nomor satu, itu adalah suatu kesombongan yang luar biasa. Mereka sama dengan kita. Merasa banyak dosa. Merasa berkelimbang dosa. Merasa banyak kesalahan yang ada. Kemudian kembali kepada kita. Kalau kita seperti ini. Wala takfurun. Banyak kesesatan yang kita ciptakan. Banyak kemaksiatan yang kita jalankan meskipun itu kemaksiatan kecil. Alangkah baiknya mulai sekarang kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perintah-perintah Allah. Menjalankan sholat 5 waktu sebagai hal yang wajib. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat mencegah segala perbuatan keji dan mungkar. Mari kita merupakan suatu prioritas yang paling utama. Kita prioritaskan. Warka'u ma'ar raki'in, warka'u ma'ar raki'in. Ayo sholat jamaah. Ini penting buat kita. Kita rukuk bersama-sama. Aqimus sholat, watuz zakah, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in. Kemudian rukuklah bersama-sama. Ini 3, ini suatu hal kunci untuk kita dekat pada Allah. Kunci untuk kita dekat dengan makrifat pada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Kita jadikan sebagai hamba Allah. Istiqomah, husnul hatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.